Nah, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guru-guru hebat keadaannya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat, Pak. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kelihatannya sudah siap nih untuk menerima materi pada kesempatan hari ini ya. Nah, pada kesempatan ini ya, untuk Siap, Pak. biar semangat dan lebih fokus kepada pembelajaran kali ini, saya minta salah satu peserta untuk menyampaikan ice breaking-nya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah, semoga sesi pelatihan pada kesempatan hari ini dilancarkan oleh Allah, terus kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Jadwalnya Bu Yulida ya untuk menyampaikan ice breaking. Dipersilakan, Bu. Oke teman-teman semua, hari ini kita menyanyi. Walaupun saya tidak bisa menyanyi, tapi akan saya usahakan menyanyi. Oke. Nah, ikuti gerakan saya. Kalau yang perempuan itu Marina, kalau yang laki-laki Mario. Nah, saya contohkan. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Belum hafal lagi. Siap. Yang nyanyi coba aja ya. Coba aja. Ya, gerak nah, aja. kita ini ya. Saya ulang. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa. Bisa. Sekarang Mario lagi. Mario menari di atas menara. Di atas menara. Mario menari. Bisa? Oke, bisa. Kita ulang atau bisa? Ya. Ulang. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Oke. Marina, Mario menari di atas menara, di atas menara. Marina, Mario menari. Oke. Cukup, Pak. Ya. Kita aplaus ya untuk Bu Yulida untuk ice breaking-nya, membuat pembelajaran pada kesempatan hari ini lebih semangat ya, dan tentunya lebih ceria dan bahagia. Oke, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tujuan dari apa yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Pertama, tujuannya adalah mengenai asesmen kurikulum penggerak. Nah, kita akan pada kesempatan ini kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol bareng tentang asesmen. Nah, tujuannya Ibu Bapak bisa memahami asesmen itu apa, bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, dan khususnya dihubungkan dengan kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum penggerak yang berhubungan dengan Merdeka Belajar pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita membahas kepada materi, saya minta pendapat dari Ibu Bapak, kita diskusikan dulu. Mungkin ada pengalaman atau pemikiran pertama tentang asesmen itu apa gitu. Silakan Ibu Bapak untuk bisa Pak Willy. menyampaikan. Bangga Ibu Desi, silakan. Ya, asesmen yang saya pahami selama ini yaitu bagaimana kita mengevaluasi hasil capaian pembelajaran kita yang selama ini kita laksanakan ya. Kita mengevaluasi capaian pembelajaran kita itu yaitu melalui
tes formatif ya berupa UH, kuis dan lain-lain. Lalu capaian pembelajaran siswa secara lebih besarnya lagi yaitu adanya tes sumatif. Jadi itu yang saya pahami tentang asesmen yang sudah dilaksanakan selama ini. Ya. Itu Pak Willy. Terima kasih Bu Desi. Atau Bu, ada peserta lain yang ingin menyampaikan biasanya atau pola dulu asesmen itu atau penilaian atau evaluasi itu seperti apa gitu. Sebelum kita masuk ke asesmen dengan metode yang baru dari kurikulum baru ini. Mungkin ada nggak Ibu Bapak yang mau menyampaikan? Saya Pak Willy. Ya, mangga Bu Yulida. Saya. Ya. Asesmen itu dulu kita belum mengenal yang namanya asesmen, tapi seiring perkembangan asesmen itu sama juga dengan penilaian. Ya. Beda nama ya. Ya, Mungkin kalau sebelum pembelajaran kita mengenal asesmen diagnostik, yaitu mengenal siapa peserta didik kita yang akan kita belajarkan. Untuk mengenal tersebut mungkin dari segi sosial budayanya, psikologisnya, dan segala macam. Kemudian di dalam pembelajaran itu namanya asesmen formatif, yaitu asesmen di dalam proses pembelajaran. Ya. Berikutnya lagi kita kenal dengan asesmen sumatif yang berfungsi untuk melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Kalau kurang tepat, mohon Bapak betulkan, karena kami begitu paham dengan yang namanya asesmen. Baru kali ini kita belajarkan. Oke. Terima kasih Bu Yulida. Cukup demikian. Oke. Ya, boleh menambahkan? Ya, silakan Pak Ega. Ya. Yang saya alami ya mengenai asesmen kan ini namanya agak keren ya sekarang jadi asesmen. Ya, betul. Dulu kan yang saya kenal adalah penilaian. Kan biasanya ada penilaian formatif dan sumatif. Ya. Cuma yang saya tahu kalau yang paling besar untuk proporsi nilainya kalau kemarin-kemarin kan biasanya dinilai dari tes sumatif gitu Pak. Ya, betul. Kalau yang sekarang kurang begitu tahu Pak. Ya. Oke. Pada dasarnya pengalaman kita semuanya sudah mengalami apa itu assessment ya. Cuma yang sering kita pahami dari awal bahwa yang disebut dengan penilaian atau ujian itu selalu dilakukan di akhir dari sebuah proses pembelajaran. Maka ada biasanya ulangan akhir semester, ulangan akhir tahun, ulangan akhir kenaikan kelas, atau sekarang itu PAT ya, penilaian akhir tahun. Jadi penilaian itu berpusat di akhir pembelajaran begitu. Nah, hal ini yang disoroti oleh pemerintah pada kesempatan hari ini dengan kurikulum yang baru ini ingin mengembangkan sebuah sistem pembelajaran yang di mana asesmen itu bagian yang tidak terlepaskan dari proses itu sendiri, bukan bagian akhir dari sebuah proses. Nah, kita akan membahas itu ya Ibu Bapak sambil kita diskusi ya. Ini bisa disimak slide seperti ini. Nah, di sini bisa Ibu Bapak simak ya. Bisa terlihat Ibu Bapak? Bisa terlihat ya? Nah, ya bisa Pak. Ya. Asesmen bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Tuh, jadi asesmen itu justru bagian dari proses belajar itu sendiri. Selama ini seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Sehingga ada bagian seperti ini, asesmen itu ada S for of. Asesmen itu sebagai refleksi proses pembelajaran, ada asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan asesmen sebagai evaluasi
pada akhir proses pembelajaran. Jadi asesmen itu ada 3 sisi, ada 3 muka gitu ya. Di satu sisi asesmen itu sebagai refleksi dari proses. Jadi ketika setiap anak atau siswa itu melakukan proses pembelajaran, nah asesmen itu terus berjalan gitu ya. Sambil proses itu berjalan, asesmen berjalan beriringan dengan proses itu sendiri. Yang kedua, proses assessment for atau untuk memperbaiki dalam tahapan-tahapan tertentu, dievaluasi apakah asesmen proses pembelajarannya itu efektif atau tidak untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP. Nah, kalau mekanisme asesmen mekanisme pembelajaran yang dianggap kurang efektif, maka proses pembelajarannya bisa dievaluasi gitu. Yang terakhir, asesmen itu asesmen terhadap atau sebagai evaluasi dari akhir. Nah, ini yang seringkali kita lakukan selama ini begitu. Sehingga bagiannya seperti ini, kondisi saat ini. Nah, ini bisa dilihat oleh Ibu Bapak. Kondisi saat ini, assessment of learning itu lebih berat. Jadi assessment untuk menilai akhir sebuah proses itu lebih berat daripada proses assessment for and as learning. Nah, hari ini dikembangkan oleh pemerintah bahwa assessment of assessment as dan for learning atau proses dan perbaikan pembelajaran itu cenderung lebih besar daripada assessment of learning atau assessment untuk akhir pembelajaran. Nah, jadi porsinya dibagikan seperti ini, seperti piramida. Ya. S, for, dan of itu di puncak. Jadi jangan sampai selama ini kita melihat proses assessment terakhir itu justru dianggap mewakili seluruh proses. Sehingga dianggap tidak mewakili karakter atau penilaian siswa. Nah, selanjutnya assessment dibagi menjadi 2 bagian, yaitu assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment formatif itu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid gitu. Jadi dilakukan dalam proses pembelajaran. Assessment formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Dan asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, ini yang unik juga. Jadi asesmen formatif itu bisa dari guru, bisa dari sesama temannya, gitu. Sesama temannya saling menilai satu sama lainnya, ya. Bahkan menilai diri sendiri. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan. Dan yang terakhir ada asesmen sumatif. Ya. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir sebuah proses pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, ini akhirnya menjurus kepada ketidakjujuran, kecurangan, dan sebagainya. Karena dianggap akhir itu mewakili seluruh proses awal. Nah, ini yang kita evaluasi. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk membantu guru sekolah merancang aktivitas mereka dalam proyek yang berikutnya. Nah, itu. Bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, ini ternyata asesmen itu ada asesmen tertulis, ada asesmen tidak tertulis. Saya cenderung akan menjelaskan ke asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu kan bisa tertulis dan tidak tertulis. Jadi asesmen itu tidak hanya asesmen tertulis yang sering kita lakukan. Padahal asesmen itu bisa dilakukan melalui diskusi kelas. Ketika diskusi kelas kita sambil berkeliling dan menilai mereka. Gitu. Yang kedua bisa melalui drama.
ya, melalui produk yang bisa dihasilkan oleh siswa atau peserta didik, bisa melalui presentasi, dan juga bisa tes lisan, gitu ya, tes lisan oleh guru kepada siswanya. Nah, bagaimana bentuk asesmen formatif dan sumatif? Ini asesmen dalam bentuk yang tertulis. Bisa bentuk refleksi, bisa bentuk esai, bisa bentuk jurnal, poster maupun tes tertulis. Ini banyak hal yang baru mungkin ya Bu ya. Ada contohnya refleksi gitu ya. Tulisan-tulisan esai mungkin beberapa sudah bisa melakukan. Ini poster nih, poster ya, atau tulisan berbentuk. Anak-anak itu lebih canggih lah dalam membuat gambar-gambar sehingga materi sedemikian panjang bisa dipadu-padankan dengan gambar visual yang menarik. Nah, yang terakhir ada umpan balik. Mengapa sih umpan balik itu menjadi penting? Nah, umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh diperbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Sehingga apa pentingnya ini bagi guru? Nah, bagi guru, umpan balik itu penting untuk memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pembelajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka, serta memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar satu sama lainnya. Ini ada hal yang bisa diaplikasikan ini Bu. Nah, ada leader of feedback, ya, contoh umpan balik. Ada klarifikasi, ada penilaian, ada perhatian, ada saran dan apresiasi. Jadi ketika proses pembelajaran kita bisa melihat ini ada contoh kalimat, apa yang kamu maksud dengan ini? Nah, itu juga masuk feedback, umpan balik, ya, umpan balik ketika dalam proses pembelajaran. Terus ada penilaian, ada bahasa bagaimana bagian ini efektif karena apa gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memicu peserta didik untuk menyimak dan memperbaiki prosesnya. Diberikan perhatian, memberikan saran dan apresiasi. Nah, Ibu Bapak mungkin sudah lebih canggih ya. Ada apresiasi dalam bentuk tepuk tangan, dalam bentuk bahasa. Oh, ide kamu luar biasa ini, dan sebagainya. Itu bentuk apresiasi dari proses umpan balik. Nah, jadi umpan balik itu bagian yang tidak terpisahkan dari asesmen itu sendiri. Nah, sehingga kita dari proses umpan balik ini, seseorang atau seorang siswa bisa memperbaiki prosesnya, sehingga kita bisa memperbaiki hasil dari proses asesmen siswa tersebut. Itu Bapak Ibu guru hebat mengenai asesmen ya. Nah, dalam sesi terakhir mungkin ada umpan balik nih. Sekarang kita mengamalkan umpan balik dari proses yang sudah kita lalui dari proses awal sampai sesi terakhir tadi. Apa yang bisa Ibu tangkap dari materi yang saya sampaikan barusan? Silakan Ibu Bapak untuk menanggapi atau ada yang kurang Pak Willy atau bisa menambahkan, Bang. Siapa dulu nih, Bu Desi apa Bu Yulida? Ya, Bu Desi dulu, Bu Yulida selanjutnya Bu ya. Ya, boleh. Kalau saya lihat sekarang dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang asesmen, sekarang asesmennya sudah lebih komprehensif ya. Iya, betul. Komprehensif dinilai untuk peserta didik. Jadi guru sebenarnya guru sudah melakukan hal itu, namun sekarang lebih ditekankan lagi ya, seperti adanya asesmen diagnosis ya, yaitu bagaimana si guru menilai lebih awal tentang kompetensi yang dimiliki oleh siswa.
dalam hal ini juga dalam asesmen ini salah satu penekanan yang saya tangkap dari apa yang Pak Windy sampaikan ya, memang si guru harus kenal dengan siswa. Kalau selama ini mungkin karena faktor banyak mengajar, banyak kelas ya, itu banyak guru tidak kenal dengan siswa sampai-sampai ya ketika kita sebagai walas, Bu, bagaimana nilai anak ini, Bu? Kenapa rendah? Siapa tuh ya, gitu kan? Ya nggak terekam di kepala si guru gitu kan. Kadang-kadang nama si anak seluruhnya Ananda gitu kan. Jadi di sini kalau kita lihat memang kalau pelaksanaannya di lapangan nanti Pak Guru kalau kemampuan untuk dekat dengan anak minimal menghafal nama anak gitu. Kalau menghafal nama anak terbayang pula sikapnya gitu kan. Dan itu lebih mudah kita menilai. Tapi kalau kita menilai saya mengajar 12 kelas itu ya. Kalau dari awal saya sudah antisipasi itu harus kenal dengan anak ya. Makanya saya belajar metode secara cepat untuk mengenal anak. Jadi kalau enggak terbayang kita anak itu, karena saya ada hampir lupa siapa nama anak ini, yang mana ya gitu kan. Jadi saya pun enggak berani mengasih nilai gitu kan. Tapi kalau udah terbayang itu enak gitu kita ngasih nilai. Contoh ya, kita sebagai walas nih, nilai walas kan terakhir kita buat ya, kita yang kelas ngajar terakhir itu. Kalau anak kita ya mudah aja kita ngasih nilai, mau berapa ditambahkan, mau berapa dikurangi mudah. Tapi ada kelas yang mungkin kita kurang dekat, ya apa tuh agak lama memikirkannya berapa ya anak nih ya untuk penambahan nilai, walaupun kita sudah ada nilai-nilai dasarnya. Iya. Nah, jadi salah satu asesmen ini penilaian proses ini tidak lain adalah kita harus melakukan memang penilaian secara utuh kepada peserta didik. Nah, itu yang saya tangkap Pak Willy. Terima kasih Bu Desi. Ada yang bisa menambahkan lagi Bu? Atau dianggap cukup? Ya, silakan Bu Yulia. Saya tertarik dengan paparan yang Bapak berikan tadi. Sebelumnya kita mengenal asesmen itu, penilaian itu di akhir pembelajaran. Kemudian bentuknya adalah soal, objektif kah, esai kah, menjodohkan kah. Tapi sekarang dengan asesmen tidak tertulis, kita bisa melakukan penilaian terhadap peserta didik. Contohnya dia bermain peran. Bermain peran dia di dalam kelasnya, kita bisa mengamati bagaimana dia pemahaman terhadap materi yang kita berikan. Kemudian tadi ada poster, misalnya seperti kami Pak, materi pembelajarannya ekonomi tentang uang misalnya. Uang dan jenis-jenis uang. Jadi anak bisa membuat poster yang berkaitan dengan materi uang tersebut. Jadi saya cukup tertarik dengan paparan Bapak tadi yang menyatakan bahwa penilaian itu tidak hanya asesmen itu tidak hanya tertulis, tidak hanya dalam bentuk soal, tapi juga bisa dalam bentuk tidak tertulis. Tadi Bapak paparkan ada 5 kan? Mungkin betul, ada bentuk lain mungkin yang tidak tertulis. Contoh kalau kami akuntansi Pak, bermain kartu. Kartu kan pegang. Misalnya apa nama-nama akun? Nama akunnya kan banyak itu di pelajaran akuntansi. Jadi bermain kartu bisa juga untuk dilakukan penilaian. Jadi pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa karena mereka terlibat langsung di dalam asesmen tersebut yang seperti Bapak paparkan tadi. Demikian Pak. Terima kasih Bu Yolida. Jadi ini yang disampaikan kan contoh ya. Jadi Ibu Bapak guru hebat kan bisa mengembangkannya kembali dengan berbagai ide-ide atau variasi dan inovasi-inovasi terbaru. Dan mungkin satu hal yang perlu ditekankan, yang perlu disampaikan lagi, ini yang materi yang saya sampaikan ini adalah tindak lanjut dari asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik tidak dipaparkan oleh saya pada kesempatan ini. Diagnostik pada intinya adalah asesmen untuk menilai karakter siswa. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia senantiasa. Kita tutup pada kesempatan ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu dalam sesi yang lain dengan materi yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Willy. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Willy. Sama Bu.